Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ihsanisya Belajar, apa kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian sehat walafiat ya dan dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak bertemu kembali di channel Ihsanisya Belajar. Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan pada soal IPA tema 8 dari subtema 1 sampai subtema 3. Ini Bapak berikan jawabannya ya, agar kalian bisa mudah di dalam menjawab soal-soal nanti pada saat penilaian tengah semester. Tolong perhatikan baik-baik ya, agar kalian mudah memahaminya. Nah, anak-anak, walaupun kalian belum belajar di sekolah, kalian harus tetap semangat ya belajar di rumah. Karena belajar muatan IPA dari rumah insya Allah akan menjadi lebih mudah. Perbal pertanyaan dan pembahasan soal IPA tema 8 masih tentang proses daur air yang sudah kalian ketahui. Jadi simak materi ini dari awal hingga akhir. Ingat jangan kalian skip, penting ya. Agar kalian tidak salah dalam mengumpulkan tugas yang Bapak berikan. Ingat, perhatikan dengan baik. Karena jika kamu memperhatikan dengan baik, kamu akan bisa menjawabnya juga dengan sangat baik. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke dapur nih, tapi bukan dapur ya. Ini bagian dari animasi yang Bapak sajikan agar kalian tidak jenuh di dalam melihat penampilan atau materi yang Bapak jelaskan. Ada kompor. Nah, seperti ini ya. Masih ingat kan kalian? Ini berkaitan dengan IPA juga ya. Pada tema ke-6 dan 7. Kaitannya dengan penguapan, pengembunan, dan lain-lain. Juga bahan-bahan konduktor dan isolator. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, pendahuluan. Sebelum kita mulai, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan, dan semoga Allah menambahkan wawasan kita agar kita mudah mengerti dan memahami materi hari ini. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Yang kedua, siapkan buku paket tema 8. Nih, lihat seperti ini ya buku paketnya. Yang ketiga, alat tulis dan buku catatan. Nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Dan Bapak sudah memberikan petunjuk halaman untuk kalian mencari jawaban soal isian tersebut. Paham? Kalian mengerjakannya nanti soal isian ya, bukan pilihan ganda. Sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke kompetensi dasar. KD 3.8 tentang menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi. KD 4.8 membuat karya tentang skema siklus air. Kalian sudah membuatnya minggu lalu dan hasilnya bagus dan luar biasa ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui pembahasan soal, kalian bisa mengetahui tentang proses daur air dari pertanyaan pada buku paket. Kemudian mengetahui dampak kegiatan manusia terhadap daur air. Dan yang ketiga, cara menghemat air. Kali ini kita coba untuk mempraktikkannya melalui apa? Pertanyaan dan pembahasan soalnya. Sudah dimengerti? Anak-anak? Oke. Simak dari awal sampai akhir, jangan kalian skip, agar kalian mudah mengerti dan memahaminya dengan baik. Tema 8, subtema 1, bagian A dan B. Ingat ya, ini buka buku paketnya subtema 1-nya nak, soalnya muatan IPA. Sudah dibuka? Baik, kita masuk soal yang pertama. Cari pada soal-soal tersebut, manakah soal yang seperti Bapak berikan di layar ini. Sudah ketemu soalnya? Oke, kita mulai. Sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Disebut apa, nak? Kalian bisa lihat pada buku paket halaman 39 untuk pembuktiannya ya. Oke, iya jawabannya siklus air. Siapa yang benar? Angkat tangan. Hebat sekali.
Soal nomor 2. Sirkulasi perputaran air terjadi melalui proses berikut. Ingat, perputaran air atau sirkulasi air itu ada 3 proses. Apa saja ya? Ini kecuali loh yang bukan. Pada halaman 39 jawabannya nih. Jawabannya apa, Nak? Ya, oke, kita lihat. Benar, jawaban kalian benar. Pengairan yang bukan termasuk sirkulasi atau perputaran air. Soal nomor 3, proses penguapan disebut juga apa? Halaman 39 juga nih. Proses penguapan. Penguapan loh. Ayo, jangan salah, teliti. Ya, jawabannya evaporasi. Kita lanjutkan soal nomor 4. Proses pengendapan. Sekarang pengendapan. Ingat, pengendapan loh. Awas, tidak boleh salah ya. Kalian sudah mencobanya kemarin di kuis nih. Yang benar jawabannya adalah presipitasi. Halaman 39 untuk membuktikan jawabannya. Nomor 5. Sekarang proses pengembunan disebut juga apa, Nak? Proses pengembunan. Disebut apa proses pengembunan? Ayo. Ada di halaman 39 juga. Jawabannya adalah kondensasi. Ya, siapa yang betul 5? Angkat tangannya. Alhamdulillah. Sekarang soal nomor 6 dan 7. Ini sudah ada nih halamannya nih untuk kalian temukan jawabannya. Bagaimana? Mudah kan belajar? Ya, kalian nanti kerjakan ini di buku tulis ya. Oke, nanti kita lewati dulu. Masuk ke subtema yang kedua. Kalian buka subtema yang kedua. Ayo. Sudah dibuka? Oke, kita mulai lagi. Coba cari dari soal-soal muatan IPA subtema 2 tersebut, manakah yang mirip dengan soal Pak Guru nih? Lihat di layar kalian. Ada? Alhamdulillah. Soal nomor 1 kita mulai ya. Kegiatan manusia berikut dapat mengakibatkan terganggunya daur air, Nak. Kegiatan tersebut dapat mengakibatkan terganggu daur air. Kecuali apa? Berarti ada satu nih yang bukan dari perbuatan manusia yang merusak daur air. Apakah A. membiarkan lahan kosong? Apakah B. menggunakan air berlebihan? Apakah C. mengubah daerah resapan air menjadi bangunan? Atau membuat lubang resapan air di setiap rumah? Jawabannya apa? Coba kita cek ya, benar nggak jawaban kamu nih? Ada di halaman 94 jawabannya loh. Ya, jawabannya adalah D. Membuat biopori atau lubang resapan air. Itu merupakan bagian dari menjaga daur air. A, B, dan C adalah perbuatan yang mengganggu daur air. Nomor 2, pohon-pohon atau hutan mempunyai arti penting dalam siklus air. Pohon-pohon sama hutan itu mempunyai arti penting loh dalam siklus air atau perputaran air. Nah, apa sih fungsi pohon dan hutan tersebut terhadap perputaran air? Apakah A. menyimpan air hujan? B. menurunkan penguapan air? C. menghasilkan air tanah? D. mengendapkan air hujan? Ayo, fungsi pohon dan hutan. Ada di halaman 94. Apa fungsinya? Fungsinya adalah menyimpan air hujan dalam tanah. Ya, itu fungsinya. Jadi, pohon ini fungsinya untuk menyimpan air hujan. Kalau pohonnya tidak ada, ditebang-tebang, bagaimana? Ayo. Iya, air hujannya tidak bisa disimpan oleh akar. Ya, karena akar berfungsi untuk menyimpan air hujan dan juga mencegah terjadinya longsor. Karena ketika hujan tersebut, airnya menetes ditahan oleh ranting, daun, batang. Tapi kalau tidak ada hujan, kalau tidak ada pohon, ya, akan terjadi longsor. Airnya langsung jatuh ke tanah atau bumi. Begitu ya. Kita lanjutkan. Tema 8 subtema 2 masih. Nomor 3.
Betonisasi atau pengaspalan jalan itu mengganggu siklus air. Kenapa? Jalanan diaspal nih, itu bisa mengganggu siklus air. Kenapa ya? A, B, C, atau D? Jawabannya apa? Di halaman 69. Kalau tanah, airnya kan langsung meresap ya. Tetapi kalau di aspal bagaimana? Ketemu jawabannya? Kita lihat. Oke, jawabannya adalah A, mengurangi peresapan air. Benar sekali. Karena jalanannya di aspal atau di beton, jadi tidak ada tempat untuk air meresap. Sehingga airnya mengalir kemana-mana. Terjadilah banjir. 4. Pertanian adalah kegiatan ekonomi pedesaan yang memanfaatkan apa, ayo? Pertanian memanfaatkan apa? Ini nanti kalian jawab ya. Oke, kita lewati dulu. Subtema yang ketiga. Air yang ada di muka bumi dapat dikatakan tetap karena air dapat mengalami. Ini kita lagi bahas apa, yo? Iya, membahas tentang siklus air. Jadi jawabannya adalah yang B, benar. Sekarang nomor 2, ciri-ciri air yang bersih dan sehat yang kalian konsumsi nih. Kan sebelum kalian konsumsi airnya pasti dimasak dulu kan? Atau ada air mineral ya yang dijual. Itu pun melalui proses penyaringan yang sangat mutakhir dan yang sangat higienis agar bisa dikonsumsi. Nah, ciri-ciri air yang sehat itu bagaimana sih? Kalian pasti tahu dong. Apakah berbau harum, terasa manis, berwarna putih, atau D, tidak berwarna dan tidak berbau? Ayo. Yang benar, D, tidak berwarna dan tidak berbau. Itu ciri-ciri air yang bersih dan sehat. Kalau airnya coklat, terus berbau, ayo, itu tidak sehat ya. Seperti lumpur, got, atau selokan ya. Air sungai, iya sama. Makanya kita harus menjaga air tanah kita dengan menghemat pemakaian air agar tidak berkurang. Nomor 3. Kebanyakan air yang kita minum itu berasal dari mana sih? Air yang kita minum loh. Kan dari dalam tanah ya. Ayo. Apa jawabannya? Air tanah. Lanjut. Masih subtema yang ketiga. Nomor 4. Kebiasaan yang dapat menyebabkan kelangkaan air bersih. Nih kebiasaan yang menyebabkan air bersihnya berkurang atau langka. A. Menyiram tanaman dengan air bersih. B. Menyiram tanaman dengan air bekas cucian. C. Menutup keran dengan rapat setelah selesai menggunakan. D. Memasak menggunakan air bersih. Coba teliti deh. Yang A. Menyiram tanaman dengan air bersih. Ini banyak yang sering dilakukan nih. B. Menyiram tanaman dengan air bekas cucian. Ini jarang dilakukan. D. Menutup keran. Pasti. D. Memasak menggunakan air yang bersih. Pasti. Kalau tidak ada air bersih, kita bisa sakit. Mana yang kira-kira menyebabkan air bisa langka? Yo. Yang mubazir. Jawabannya apa? Jawabannya yang A. Menyiram tanaman dengan air bersih. Kok A sih Pak, bukan B? Karena air bekas cucian itu bisa kalian manfaatkan untuk menyiram tanaman. Tetapi bukan yang tercampur bahan kimia seperti deterjen dan lain-lain. Kalian bisa memanfaatkan misalkan air cucian sayuran, air bekas cucian beras. Ya, yang bisa kalian lakukan. Atau kalian juga bisa gunakan ketika hujan menampung air di ember atau bak. Kemudian untuk menyiram tanaman. Jadi ada alternatif, bukan hanya dengan air bersih ketika menyiram tanaman. Bisa juga dengan air bekas cucian yang tidak tercampur bahan kimia ya. Yang kelima dan yang keenam, kalian jawabnya nanti setelah kalian menulis soal-soal pilihan ganda tersebut ya. Nanti Bapak jelaskan. Oke, ini pembahasan soal yang Bapak berikan. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan evaluasinya nih. Perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Salin kembali pertanyaan tersebut. Kalian menyalin kembali pertanyaan
tersebut ya pada buku tulis ya. Atau kalian boleh juga silahkan menulis atau menjawabnya langsung pada buku paket. Tidak usah kalian foto. Jika kalian sudah menjawab pada buku paket yang kalian silang, kalian tidak usah menulis kembali pada buku tulisnya ya. Jika kalian ingin menulis kembali dengan di buku tulis, latihan-latihan tersebut itu lebih baik. Oke, jadi Pak Ihsan memberikan kemudahan untuk kalian. Kalian bisa menulis kembali latihan tersebut, atau kalian bisa menjawab atau menyilang langsung jawabannya pada buku paketnya. Tapi tidak usah difoto ya, nanti kebanyakan fotonya. Nah, yang penting ini yang bagian B, nak. Yang bagian B yang penting. Soal subtema 1, nomor 6 dan 7. Kalian bisa lihat kembali ya pada soal-soal sebelumnya. Subtema 2, nomor 4 dan 5. Subtema 3, nomor 5 dan 6. Kalian bisa review kembali atau lihat kembali pada menit sebelumnya atau pada saat pembahasan soal yang Bapak berikan. Lihat, ada halaman yang untuk memudahkan kalian menjawab pertanyaannya. Sudah jelas? Jadi tugas kalian ada 2. Kalian pertama, jawab pertanyaannya pada buku paket, tapi tidak usah kalian foto ke Pak Guru. Atau kalau kalian ingin menulis pada buku tulis, soal pilihan ganda tadi, ini contohnya seperti ini ya. Sudah jelas? Oke, yang kedua, ini yang paling penting dan utama, kalian menjawab soal isian. Soalnya ada di mana Pak Guru? Soalnya ada pada pembahasan materi sebelumnya. Coba kalian mundur kembali ya dari awal video ini. Oke, di sana ada soal-soal isian. Jawabannya kalian bisa lihat pada petunjuk soal tersebut. Alhamdulillah sudah berakhir materi tema 8 dari subtema 1 sampai subtema 3 ini. Mudah-mudahan kalian bisa belajarnya menjadi lebih baik lagi ya dan terus semangat. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Belajar muatan IPA dari rumah insya Allah menjadi lebih mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.